Bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya tercinta Abu Talib. Begitu juga Abu Talib cinta kepada Nabi. Tetapi hidayah itu adalah milik Allah. Dan usaha Nabi itu bagaimana paman itu beriman. Sehingga suatu ketika Bapak dan Ibu, Nabi itu pura-pura menggigau. Kalau Nabi tidur katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kemudian Abu Talib dia bangunkan. Muhammad, bangun. Kamu menggigau. Nabi itu nak menjebak pamannya supaya paman itu mengucapkan kalimat. Bangun Nabi. Wahai paman, apa yang aku ucap tatkala aku tidur tadi? Nabi itu nak jebak pamannya supaya sekalipun mengucapkan kalimat menjadi saksi di hadapan Allah. Apa kata Abu Talib? Itu seperti yang kamu ucap-ucap sama orang tuh, seperti yang kau dakwah-dakwahkan orang, kau ajak-ajak itulah kamu yang kau mengigaukan. Iya paman, apa yang aku ucapkan kita nak mengigau? Itu yang seperti kau ajak-ajak orang tuh. Allah kunci mulutnya untuk mengucapkan kalimah Bapak. Dan syaitan pun tak suka. Seandainya Abu Talib dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maknanya Abu Talib sudah beriman. Syaitan tak suka dia. Kenapa? Syaitan itu akan usaha menggerogoti manusia dan memberikan rasa takut. Kalau kamu ucap kalimat apa kata orang-orang Quraisy nanti? Kamu sudah menghina bapak-bapak mereka. Kamu sudah menghinakan garis keturunan, kebangsawanan orang Quraisy. Kamu ikut agama anak keponakan engkau. Ini dikatakan syaitan. Kalau kamu ucap kalimat masuk Islam kamu, maka kedermawananmu akan hilang, pangkat bangsawanmu akan rendah. Syaitan akan berogoti. Sehingga pamannya tidak beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil 'ilm وسهل أخلاقنا بالعلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang mulia, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Dengan taufik dan hidayahnya daripada Allah, Allah pilih kita datang ke rumahnya, melaksanakan perintahnya. Tatkala kumandangan azan tadi berkumandang, orang-orang yang di dalam hatinya Allah berikan iman, maka dia akan tinggalkan pekerjaannya
dia akan tinggalkan perniagaannya, dia akan datang ke rumah Allah Ta'ala melaksanakan perintahnya. Maka alhamdulillah Allah pilih kita. Maka sudah sepantasnya dan sewajar kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, pengurus Masjid Al-Jihad beserta jajarannya, hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Tema ceramah kita pada maghrib yang berbahagia ini Bapak dan Ibu, yaitu adalah permusuhan setan dan kita mengetahui tipu dayanya. Kita ambilkan dari kitab Tangkiul Qaul kalangan Syekh Abu Laith Samarqandi rahmatullahi alaih. Qala musannifu rahimallah wa nafa'ana wa iyyam bi 'ulumi fid dharaini amin. Ini tentang bagaimana permusuhan setan terhadap manusia dan juga tipu daya. Ketika kita sudah berniat tadi Bapak dan Ibu ingin datang ke masjid, setan ini sudah mulai nih. Ya Pak. Nah, lama lagi waktu maghrib. Ya Pak. Lama lagi, bentar lagi lah, 6:30 loh. Nah, kita kerjakan perkara-perkara lain, padahal sebetulnya sedikit lagi. Kata kita lah lama. Syaitan ini akan membuat kita bagaimana kita tidak beramal, tidak segera untuk beramal, maka dia buat makar. Sehingga dalam riwayat ini dikatakan An Safiyata bin Jahshin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Safiyah binti Jahshin bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asy-syaitanu yajri, sesungguhnya syaitan itu mengalir min ibni Adam majrid dami, sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam diri manusia ini sebagaimana mengalirnya darah di dalam diri kita. Syaitan ini akan masuk. Dia tidak sama dengan kita Bapak dan Ibu. Kita perlu makan, dia tidak makan. Ya Bu, kita tidur, syaitan tidak tidur dia. Bahkan syaitan bebas roaming dia, mau kemana-mana dia tak perlu pakai tiket, tak perlu beli apapun dia ikut nimbrung dengan kita. Ketika manusia ini terkala dia lalai daripada perintah Allah, maka disitulah syaitan akan menjadikan hati kita ini, dia akan masukkan yuwaswisufi, dia akan was-waskan di dalam diri kita, akan ditimbulkan racun di dalam diri kita. Kalau orang sudah datang ke masjid, bagaimana dia beramal itu nanti tidak ikhlas. Datang juga ke masjid, tapi hatinya dia duduk di masjid, tapi hatinya entah kemana-mana. Kalaupun duduk dalam majelis disuruhnya jangan tawajuh, tak kantuk namanya. Disuruhnya tidur aja lah, tidak usah dengar lagi. Kalau dilawannya juga lagi, tetap dia tawajuh. Dibuatnya bagaimana nanti kita tidak istiqomah. Minggu ini datang, minggu ke depan tak datang. Syaitan akan buat bagaimana goda terus kita ini, bagaimana tidak mau beramal. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Syaitan akan usaha bagaimana mendatangi manusia itu dari depan. Yang kedua, tidak bisa dari depan, dari belakang. Tidak juga dari belakang, dari samping kanan. Tidak juga dari samping kiri. 4 penjuru mata angin ini syaitan akan goda juga bagaimana kita tidak beramal. Bahkan dia buat tipu daya. Tatkala berjumpa dua perintah Allah, satu tatkala panggilan azan, satu tatkala ini adalah panggilan daripada keluarga kita cari nafkah. Ini dua panggilan. Satu perintah Allah, satu perintah kita sebagai suami. Hak dan tanggung jawab kita menunaikan kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Disitulah syaitan akan, ini kan ibadah juga nih. Ya Bu, ya Pak.
Berapa banyak orang tatkala panggilan Allah datang, rela dia tinggalkan panggilan Allah, dia tunaikan panggilan-panggilan selain daripada panggilan Allah. Kalau panggilan bosnya, siap komandan, gitu-gitu dia. Tapi kalau panggilan Allah yang memberikan dia rezeki, yang memberikan dia sehat, yang memberikan kelapangan, kenyamanan, kesejahteraan, tidak ada dia katakan siap, labbaika. Ada juga orang kita ni kadang-kadang kalau dengarkan azan bapak dan ibu sakit ke gigi dan kepala. Azan ke azan aja ni gitu. Padahal azan lah tidak setiap waktu pula, ya kan? Dari subuh jam 5, zuhur setengah 1, asar jam 4, maghrib setengah 7, isya setengah 8. Habis itu sampai subuh tak ada lagi azan. Kalau kita takkan daripada hidup kita 24 jam itu Bapak dan Ibu, cuma 10 menit satu solat, taruhlah 10 menit, cuma 50 menit Allah berikan masa kita 24 jam, masih sisa lagi 23 jam 10 menit. Tapi Bapak dan Ibu, Masya Allah, untuk melaksanakan perintah Allah ni, setan itu tidak pernah dia bosan dan putus asa. Tak ada bosan-bosan dan putus asa. Dia akan goda lagi, dia akan usaha lagi. Karena syaitan itu Bapak dan Ibu pengalamannya PTT Pak, pengalaman tingkat tinggi. Sudah spesialis dia, sudah paham dia cara menggoda manusia itu. Dua perkara orang apabila dia miliki maka dia akan terhindar dari tipu daya syaitan. Pertama adalah apabila dia ta'alluq kepada Allah, ada yakin yang sempurna di dalam hatinya, saya ini adalah hamba Allah, hidup di bumi Allah, pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah, kita lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa, sekarang diberikan nikmat oleh Allah. Sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah. Kalau di dalam setiap kehidupan dia bawa Allah Ta'ala dalam kehidupannya, dia sandarkan semua kepada perintah Allah, maka tatkala dipanggil oleh Allah Ta'ala dia akan datang. Pak, oh Pak, kita punya anak, ya Bu, anak itu hari-hari kita berikan nafkahnya, kita cukupi fasilitasnya, kita berikan apa dia yang mau. Suatu ketika Bapak dan Ibu kita panggil dia, nak belikan gula ke depan itu, tak pula jauh dari rumah. Apa kata anak kita? Bapak Ibu ni nyuruh-nyuruh aja nih, awak tak tahu sibuk. Gimana perasaan kita Pak sebagai orang tua? Gimana Bu? Sakit tak? Kecil orang Minang Kalira kau makan, itu luar bahasanya. Kita berikan apa yang dia mau, kita cuma meminta sekali, dia mengelak. Bahkan dia tidak acuh dan acuh kepada kita. Bagaimana sakitnya hati kita. Allah Ta'ala berikan nikmat yang banyak kepada manusia ini, dijadikan dunia ini untuk manusia. Walaupun mereka tidak taat, walaupun mereka ingkar kepada Allah, diberikan juga nikmat oleh Allah. Allah kirimkan juga dua utusan, satu adalah malaikat dan para nabi, satu adalah iblis dan para tentaranya. Dua ini mereka buat usaha. Cobalah Bapak dan Ibu kita bangun nanti ketika tidur. Ketika kita tidur itu kita sudah ada niat juga, ya Allah bangunkan saya solat subuh. Bahkan ada yang kata, ya Allah bangunkan saya solat tahajud. Sudah niat. Ketika kita hendak bangun, maka syaitan datang juga, malam masih panjang lagi, tidurlah, subuh lama lagi.
Bisikan malaikat katakan, bangunlah, ini kesempatan terbaik bagimu untuk beramal. Kamu tidak akan tahu panjang umur kamu tidak. Syaitan bisikan juga. Kita bangun juga malam, pergi ke WC mungkin, buang air. Sebetulnya hati kecil yang sudah berkata nih, beramal, ini sangat terbaik kita beramal. Tapi syaitan akan goda lagi, tak usah lagi, tidurlah dulu. Kenapa? Karena syaitan ini akan usaha yuwaswisufi, dia akan memberikan was-was. Dia akan memberikan racun di dalam diri manusia ini. Supaya bagaimana? Manusia itu tidak beramal. Sehingga dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Ruwiya wa rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bu'itu da'iyan wa muballighan. Sesungguhnya kata Nabi, bu'itu, aku diutus da'iyan, sebagai dai yang mengajak orang untuk taat kepada Allah, wa muballighan, dan untuk menyampaikan, wa laisa ilayya minal hidayah, dan tidaklah bagiku ni terhadap hidayah. Hidayah itu adalah milik Allah. Nabi cuma menjadi dai, mengajak manusia taat kepada Allah dan menyampaikan risalah yang Allah berikan. Nabi tidak bisa memberikan hidayah, bahkan terhadap orang yang dia cintai. Bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya tercinta Abu Talib, begitu juga Abu Talib cinta kepada Nabi. Tetapi hidayah itu adalah milik Allah. Dan usaha Nabi itu bagaimana paman itu beriman. Sehingga suatu ketika Bapak dan Ibu, Nabi itu pura-pura menggigau. Kalau Nabi tidur katakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kemudian Abu Talib dia bangunkan, Muhammad, bangun. Kamu menggigau. Nabi itu nak menjebak pamannya supaya paman itu mengucapkan kalimat. Bangun Nabi. Wahai paman, apa yang aku ucap tatkala aku tidur tadi? Nabi itu nak jebak pamannya supaya sekalipun mengucapkan kalimat menjadi saksi di hadapan Allah. Apa kata Abu Talib? Itu seperti yang kamu ucap-ucap sama orang tu, seperti yang kau dakwah-dakwahkan orang, kau ajak-ajak itu, itulah kamu yang kau mengigaukan. Iya paman, apa yang aku ucapkan kita nak mengigau? Itu yang seperti kau ajak-ajak orang tu. Allah kunci mulutnya untuk mengucapkan kalimah Bapak. Dan syaitan pun tak suka. Seandainya Abu Talib dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maknanya Abu Talib sudah beriman. Syaitan tak suka dia. Kenapa? Syaitan itu akan usaha menggerogoti manusia dan memberikan rasa takut. Kalau kamu ucap kalimat, apa kata orang-orang Quraisy nanti? Kamu sudah menghina bapak-bapak mereka, kamu sudah menghinakan garis keturunan kebangsawanan orang Quraisy, kamu ikut agama anak keponakan engkau. Ini dikatakan syaitan. Kalau kamu ucap kalimat masuk Islam kamu, maka kedermawananmu akan hilang, pangkat bangsawanmu akan rendah. Syaitan akan berogoti sehingga pamannya tidak beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi, wa khalaqa iblis mazidan wa laysa ilaihi minad dhalalah, dan adalah Allah ciptakan iblis itu dan kerjanya iblis adalah mengajak manusia kepada kesesatan. Para nabi, para rasul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kerjanya para nabi dan rasul itu Bapak dan Ibu mengajak manusia itu untuk mengerjakan yang baik dan mencegah daripada munkar. Tetapi kerjanya iblis bala tentaranya ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kerja setan dan bala tentaranya bagaimana menghalangi, memerintahkan orang untuk berbuat keburukan dan menghalangi daripada perkara yang baik.
Kalau hari ini kita Bapak dan Ibu kena tipu syaitan itu bisa dengan baca ayat, Pak. Hati kita ini tidak tenang, galau, ada rasa takut aja. Kadang-kadang timbul panjang angan-angan. Bisa dengan baca Al-Fatihah, ayat Al-Kursi 3 kul kita baca, tipu daya syaitan itu akan lari. Tapi yang berat itu Pak, yang berbentuk ini yang penting Pak. Minal jinnati wan kalangan jin ini yang penting. Kalangan jin dan syaitan itu bisa dengan baca ayat. Kalau syaitan yang berbentuk manusia ini penting apa? Kadang-kadang lebih fasih pula bacaan dari kita, lebih pintar pula dia lagi. Maka Bapak dan Ibu, diceritakan di sini, fayam bagi lil abdi dan sayyuqyana, sepantaslah lil abdi bagi seorang hamba ayyajtahida fi dam'i waswasa ala nafsi, maka satu orang itu bersungguh-sungguh bagaimana menghindarkan daripada tipu daya syaitan di dalam dirinya. Sebetulnya hati kecil kita ini akan berkata Bapak, kalau ketika kita berbuat kebaikan hati kita akan gembira. Tatkala kita berbuat kemaksiatan atau tidak usah lagi, salat subuh alhamdulillah salat berjamaah di masjid, salat zuhur alhamdulillah berjamaah di masjid, tapi subuhnya bisa jaga salat sunnah. Salat zuhur dah terlambat, dah sempat salat sunnah qabliyah, alhamdulillah tidak jadi masbuk. Salat asar mungkin karena kita rehat siang atau dalam perjalanan sehingga tidak sempat lagi untuk salat tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah. Tatkala kita masuk masjid, imam katakan Allahu Akbar, sudah rakaat pertama, ada penurunan amal. Orang-orang yang beriman itu Bapak dan Ibu, walaupun dia bisa beramal, tetapi ada rasa gundah gulana. Kata Nabi, idza sarratka sayi'atuka, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apabila kamu gembira dengan kebaikan yang engkau buat dan timbul gundah gulana, bersedih kita tatkala keburukan kita buat, fa anta mu'min, engkau orang yang beriman. Hari ini bagaimana keadaan kita Bapak dan Ibu? Tatkala kita dapat uang gembira, kita sumringah, bahagia, senang. Tapi tatkala kita tinggal salat, tenang aja. Sehingga dikatakan oleh Syekh Hatim rahmatullahi alaih, suatu ketika Syekh Hatim rahmatullahi alaih itu meninggal anaknya. Seluruh penduduk kampung itu datang bertakziah kepadanya. Tetapi tatkala dia tertinggal salat berjamaah, tidak ada orang yang datang silaturahmi kepada dia. Wahai Syekh, kenapa engkau tak datang salat? Kenapa terlambat salat? Kenapa masbuk? Tidak ada yang datang. Maka dia ceritakan kepada istrinya, apa yang menyebabkan orang-orang ini dia tak mau datang silaturahmi kepada? Kalau anakku meninggal, semuanya datang belasungkawa. Tapi tatkala aku tertinggal perintah Allah, tidak ada orang bertanya. Hari ini manusia menyangka musibah dunia itu lebih besar daripada musibah agama. Hari ini apabila orang kehilangan benda-benda dunia, maka dia bersedih. Tetapi tatkala tertinggal perintah Allah, dia tenang saja. Padahal musibah dunia ini akan berakhir, tapi musibah akhirat ini Masya Allah akan ditanya oleh Allah. Kalau satu orang diberikan nikmat, nikmat itu tak digunakan untuk taat, dia akan tanya, wahai fulan bin fulin, aku dah berikan nikmat sehat kepada engkau, engkau gunakan sehatmu untuk apa? Bahkan dalam suatu riwayat, la tazalu qamana, tidak bergeserlah dua kaki seorang hamba
Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia tanya dengan 4 perkara. An umri fima afnah, umurnya digunakan untuk apa? Allah akan tanya. Dan syaitan pun akan goda kita. Oh, kamu masih muda, masih lajang, tak apa-apalah, santainya dulu, masa muda sekali jadi hidup. Hari ini banyak muda mati, Pak. Ya, Pak? Yang muda-muda banyak mati. Ada pula dapat riwayat dia, kalau umur 40 tahun tak tobat, siapkanlah tempat di neraka. Anak tunggulah 40 tahun baru tobat. Rupanya tak sampai umur yang 40 tahun. 39 mati. Tak ada jaminan. Selagi Allah berikan umur kepada kita, selagi Allah berikan kesempatan kepada, itulah saat-saat terbaik. Syaitan itu akan datang kepada satu orang ini 2 perkara. Siapapun akan datang. Pertama, dia akan bisikan tulul amal, panjang angan-angan. Kita ada tua-tua nih, Pak, kadang-kadang angan-angan masih panjang juga. Pak, ke masjid lah, Pak. Ini cucu macam mana nih? Cucu ada bapaknya, ada ibunya. Padahal kesempatan terbaik kita, ada tua-tua ini sibuk ke masjid lagi, sibuk mengamalkan masjid, siapkan bekal. Tapi yang dipikirkan apa? Cucunya. Cucu kan ada bapaknya. Kecuali bapaknya meninggal dunia, kita lah sebagai kakek. Padahal bapak ibunya ada. Tugas bapak dan ibunya. Orang berandai-andai, seandainya aku hidup 100 tahun, seandainya aku hidup 1000 tahun, andai-andai. Tetapi andai-andainya itu tidak dia beramal. Kalau 1000 tahun, 100 tahun umurnya, alhamdulillah dia beramal, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita semakin tua nih, maaf Bapak dan Ibu, berapa banyak orang semakin umurnya panjang, dia tidak taat kepada Allah, semakin bermaksiat kepada Allah. Yang kedua akan datang kepada satu orang itu adalah satu sifat namanya. Satu sifat itu dia takut mati. Kalau cerita mati, tidak usah cerita mati lagi gitu. Tak, bapak dah tua, masih gagah aku ni, katanya. Merasa masih muda juga, merasa masih gagah juga lagi, merasa masih kuat juga lagi, padahal sudah dikurangi nikmat oleh Allah. Ubatlah banyak bertabur, gigilah banyak gugur, duduklah banyak ngunjur, makanlah banyak bubur. Apa lagi, Bu? Sudah tanda-tanda Allah berikan. Tetapi kalau cerita akhirat, cerita mati mesti takut. Bahkan tidak ada di dalam dirinya ketika kawannya, saudaranya, temannya meninggal dunia, tidak ada kerisauan. Oh iya, awak mau mati juga nih. Sekarang kita tunaikan fardu kifayah, kita melayat ke tempat kawan kita. Suatu saat kita pun akan mati. Maka syaitan ini akan buai-buai. Kamu kan masih gagah, masih sehat, masih apa? Syaitan akan buai-buai supaya kita ini dia buat persiapan. Maka fayambaghi lil 'abdi ay yajida fi dami waswata 'ala nafsi wa yajtahida fi adui. Dan juga satu orang ini mesti dia bersungguh-sungguh juga mengetahui siapa sebetulnya musuhnya. Musuh kita yang utama itu adalah syaitan, Bapak. Yang kedua, di dalam diri kita ada hawa nafsu. Setan ini mengalir seperti aliran darah, akan masuk dia. Hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Inna nafsa la'amaratu bisu', sesungguhnya nafsu ini akan mengarahkan kepada keburukan.
Berat Bapak dan Ibu mengarahkan nafsu kita. Apalagi maaf, habis maghrib ni enaknya ngapain Bu? Habis sholat maghrib ngapa Pak? Lamanya makan. Pak habis makan Pak. Habis makan mengopi loh. Kalau bagi kawan-kawan yang smoker atau ahli hisab, apa dibuatnya dulu? Kasangkala kasolo alun, makan ala maroko alun. Ya nikmati. Tetapi ketika dia di dalam hati, ya Allah, saya datang ke masjid ini, maghrib ada pengajian, saya tidak akan pulang, dia tekan nafsunya. Dia beriktikaf di masjid ini. Sekiranya didampakkan tadi Bapak dan Ibu langkah-langkah kita daripada rumah kita, tak kala kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu langkah kita langkahkan daripada rumah kita. Awak nak pakai langkah harus taruh pakai Honda sama aja tu. Jangan sempit kalang pula kan. Kadang-kadang apa mam gini kan banyak sempit pula. Situ kan langkah-langkah. Kalau kami pakai motor, pakai mobil, itu pun akan dihisap. Mau tak kita dihisap mobil motor kita jadi saksi di akhirat? Mau tak Bu? Mau tak Pak? Kadang-kadang orang kita ada yang sempit juga pahamnya. Itu kan doa kendaraan. Ya, kendaraan dulu Honda, sekarang apa Bu? Honda Jepang, ya kan? Doa kendaraan tetap sama aja. Satu langkah kita langkahkan dari rumah kita, dinaikkan derajat oleh Allah. Satu langkah digugurkan dosa kita. Sebanyak langkah-langkah kita daripada rumah ke masjid dinilai pahala oleh Allah. Bukan perginya aja, pulang pun dihitung. Pak Amir kok pulang jangan lewat situ Pak, putar sikit. Ya kan? Kalau sana sama aja nih. Tadi dapat dari situ kan, putar sikit supaya banyak saksinya. Bumi-bumi yang kita lewati itu akan berbangga-bangga kepada Allah. Ya Allah, aku telah dilewati oleh si Fulan bin Fulin itu ya Allah. Dia datang ke rumahmu ya Allah. Bumi ini akan bangga. Apalagi kita niat dari rumah kita, man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang man kharaja, barang siapa yang keluar semata-mata dia keluar untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang keluar di jalan Allah hatta yarji', sampai dia kembali. Hitung setiap yang kita lewati, seluruh makhluk baik basah maupun kering, tanah kah, pegunung kah, semuanya akan mendoakan makfirah untuk orang yang belajar. Bahkan ikan-ikan yang paus di dalam lautan mendoakan orang yang belajar. Syaitan tu tak suka deh. Kalau syaitan itu maunya kita Bapak dan Ibu tetap bodoh. Maka di dalam kitab ini dikatakan alamatul jahil arba'atun, ada 4 golongan kejahilan. Tanda-tanda jahil itu ada 4 perkara. Ahaduha ghadabu min ghairi syai'. Yang pertama itu adalah marah tanpa alasan. Marah tak ada alasan, sikit-sikit marah aja deh. Tak ada hujan, tak ada panas, tak ada pangkal, tak ada ujung, marah aja deh. Kalau mungkin marah karena sesuatu, mungkin ada. Mungkin anaknya berbuat salah, marah, wajar. Ini di mana terduduk marah aja kerjanya. Itu adalah salah satu alamat tanda-tanda kebodohan. Yang kedua, ittiba'un nafsi fil batil, mengikuti jiwanya dalam hal kebatilan. Kalau ajak organ tunggal, ajak jalan-jalan, refreshing kemana-mana, senang dia. Tapi kalau ajak ke masjid, bangkit penyakitnya. Kalau diajak ke masjid, naik asam urat, kolesterol, naik gulanya.
Masjid itu banyak kali AC-nya dingin kami. Payah Pak. Tapi kalau di depan itu diadakan apa? Maaf. Tadi tanggal berapa Bapak dan Ibu? Tanggal berapa Pak? Apa dibuat orang kita tadi? Ketika kumandangkan azan Panjang Pinang itu berhenti? Lomba-lomba itu berhentikah? Lomba jalan taruh yang azan lah taruh ya. Jiwanya itu condong perkara yang batil. Kalau perkara yang hak berat, banyak alasannya. Itu termasuk tanda-tanda kebatilan. Yang ketiga itu adalah infakul mali fi ghairi haq, menginfakkan harta pada selain jalan yang hak. Banyak ada orang seperti itu Pak. Kalau untuk acara dangdutan, goyang sama-sama, ya kan, bercampur baur laki dan perempuan, ya kan. Kadang-kadang lah gaya seperti mudo jolai, ya Pak. Lah kabon kubu abon tanah, sibuk jolai. Banyak pula siap donatur. Tapi kalau diajak memamerkan masjid, ada pengajian Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rezeki, hantarlah kopi kah, goreng kah. Apa kata sebagian orang? Panguri mas haji ko piti-piti je pangananya kata. Alamat kejahilan ketiga itu mengimpakkan harta di selain daripada jalan yang hak. Maka kenapa sahabat Nabi itu Bapak dan Ibu? Sahabat Nabi itu memang dia tipu setan tu Pak. Walaupun syaitan tu buat makar kepada sahabat, maka syaitan tu tipu lagi dia. Sahabat itu telah dikorbankan harta yang dia miliki semua. Jadi tak ada cara syaitan menggoda dia lagi. Suatu ketika tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada pelayannya, sekiranya aku diberikan 10.000 dirham, 10.000 dinar atau dirham, aku akan infakkan di jalan Allah. Datanglah sahabat Nabi membawa hadiah kepadanya, diberikan 10.000 dirham. 10.000 dirham itu berapa harga Bu? Satu dirham tu taruhlah 70.000 kali 10.000, 70.000 nolnya 4 kali 10 berarti 8 nolnya, berarti 700 juta ya Pak. 700 juta tu banyak atau sedikit tu Pak? Diberikan ke jemaah ini habis pengajian ini kan 1 juta dah mantap nih ya Pak Ada cemeria gembira. Langsung diberikan dia. Ada satu orang Abdullah bin Munkadir datang kepadanya minta bantuan karena dia ada hubungan juga. Wahai Ummul Mukminin, berikanlah aku hadiah. Diberikan oleh Aisyah radhiyallahu 10.000 tadi. Padahal waktu itu dia dalam keadaan berpuasa. Setelah diberikan semua, maka dikatakan kepada pelayannya, adakah makanan untuk kita berbuka sore ini? Maka kata pelayan, semoga Allah berikan rahmat kepada engkau dan keberkahan. Kalau sekiranya kamu beritahu kita sisihkan 1 dirham tadi, kita akan bisa beli untuk berbuka. Semuanya yang dia miliki telah diinfakkan di jalan Allah. Sehingga Allah Ta'ala sangat senang. Allah Ta'ala telah berikan keridhaan kepadanya. Allah Ta'ala telah cantumkan nama-nama mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha dengan keputusan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, alamat kejahilan itu Bapak dan Ibu, qillatu ma'rifat sadiqihi min adui. Sedikit pengetahuan dia dengan sahabatnya yang musuhnya. Mana sahabat, mana musuh.
Seharusnya Bapak dan Ibu kita tahu mana sahabat kita. Sahabat yang baik yang mengajak kita kebaikan. Sahabat yang buruk itu yang mengajak kepada keburukan. Bersahabat yang baik seperti dengan penjual minyak wangi. Ya Pak. Walaupun tak kita dikasih minyak wangi, berdekatan dengan dia maka kita terbau harumnya. Sahabat yang buruk itu adalah seperti pandai besi. Walaupun awak nak buat pandai besi itu, tapi akan terkena asapnya. Maka mesti hati-hati dan jeli kita Bapak dan Ibu, siapa kawan kita hari ini. Satu orang baik bukan tergantung dianya, tergantung kepada siapa kawannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada saya dan kita. Senantiasa Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah Ta'ala mudahkan segala hajat-hajat kita, akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang benar hanya datang daripada Allah, yang keliru dari kekuatan saya. Supaya majelis kita dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.